Halo semua, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai operator pada JavaScript. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Silahkan teman-teman buka kembali untuk directory dari latihan kita sebelumnya. Kita buka dengan Visual Studio Code. Oke, kita akan membuat folder baru dengan nama part 4 operator JavaScript. Seperti ini teman-teman. Di dalamnya seperti biasa kita akan membuat dua file, yaitu index.html dan juga script.js. Seperti ini. Untuk HTML sendiri kita gunakan boilerplate. Oke. Nah, kita hapus yang tidak diperlukan, lalu kita hubungkan dengan file script. Seperti ini. Nah, di dalam script ini kita akan membuat suatu operator. Yang pertama kita akan belajar yaitu number. Oke, number di sini misalnya kita mempunyai suatu nilai yang dimana x persen 2 sama dengan 0. Nah, untuk membaca script ini maksudnya x itu apakah bisa dibagi 2 dan hasilnya bilangan bulat. Nah, kita perlu memasukkan nilai x. Misalnya kita mempunyai nilai x 6. Lalu, untuk mengeceknya, kita bisa masuk ke index. Dan di sini, teman-teman, jika sudah menginstal Go Live untuk servernya, bisa diklik langsung. Maka kita akan diarahkan ke dalam web browser. Oke, coba kita inspect, lalu kita masuk ke dalam tab console. Oke, di sini belum terdapat ya untuk hasilnya, karena kita belum menggunakan perintah console log. Ini digunakan untuk menampilkan ke dalam konsol. Nah, ini nilainya true, teman-teman. Kenapa? Jika kita bahas x sama dengan 6. Masukkan nilai 6 ke dalam variabel x. Lalu, cek x. Apakah x bisa dibagi menjadi 2 dan hasilnya bilangan bulat? Tentunya hasilnya true. Tapi jika kita mempunyai nilai x 5, maka tentunya hasilnya false. Nah, seperti itu. Oke, misalnya kita mempunyai nilai x-nya itu 8, lalu x 2 persen 2 sama dengan 0, lalu dan x lebih kecil dari 10. Oke, seperti ini. Untuk menampilkan hasilnya, console log. Seperti ini, teman-teman. Jika dilihat dari hasilnya, kita bisa membaca x dimasukkan nilai 8. Jadi sekarang nilai x adalah 8. 8 dibagi menjadi 2. Hasilnya bilangan bulat. Oke, true. Dan simbol dan itu ketika simbol kondisi pertama dan kondisi kedua itu bernilai true, maka hasilnya true. Tapi jika salah satunya bernilai false, maka hasilnya false. Oke, kita lihat untuk yang sebelah kanan. X, sekarang X itu 8, lebih kecil dari 10. Oke, ini true. Dan ini juga true. Maka hasilnya true, teman-teman.
Tapi ketika kita mengganti suatu kondisi menjadi seperti ini, nilai X adalah bilangan bulat. Dan X lebih besar dari 10. Yang ini false, teman-teman. Tapi yang ini true. Oke, maka hasilnya false. Seperti ini. Oke. Jika kita ubah menjadi angka 12, apa yang terjadi? Maka di sini 12 bisa dibagi menjadi 2 dan hasilnya bukan bilangan pecahan ya. Maka true, dan 12 itu lebih kecil dari 10. Maka hasilnya false. Nah, oke. Teman-teman sudah memahami nih untuk number ini. Lalu kita akan coba nih untuk buat satu lagi. Kita akan membuat suatu kondisi di mana menggunakan OR. Oke, OR ya. Nah, sekarang OR itu ketika kondisi satu itu benar dan kondisi yang kedua itu benar, itu true. Tapi jika salah satu ada yang benar, maka itu kondisinya true. Dan jika dua-duanya salah, maka hasilnya false. Oke, kita akan buat suatu kondisi di mana dua-duanya true terlebih dahulu. 12 sama dengan X sama dengan 12. Dan bisa dibagi menjadi 2, oke. Atau X itu lebih besar dari 10, maka hasilnya true. Coba kita buat seperti ini. Jadi yang ini benar dan yang ini salah. Karena X itu di dalam kondisi ini lebih kecil dari 10. Oke, ini benar, ini salah, tapi hasilnya pasti true. Nah, seperti ini. Lalu ketika kondisinya itu kita ubah nih menjadi 13. 13 apakah bisa dibagi menjadi 2? Dan hasilnya bilangan bulat? Tentu saja false. Dan 13 itu lebih besar nih dari 10, ini juga false. Maka hasilnya false, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai string. String, di mana kita mempunyai variabel A. Misalnya kita mempunyai kata server, dan B, kita masukkan coding seperti ini. Nah, A plus B. Untuk melihat hasilnya, kita gunakan console log A plus B. Maka, jika kita lihat, nah, server coding. Jadi, untuk menggabungkan nilai dari string, kita bisa seperti ini ya, lakukan seperti ini. Dan jika kita ingin menambahkan spasi, kita bisa gunakan spasi juga, di mana kita gunakan plus B. Nah, seperti ini, teman-teman. Server coding. Di tengahnya ada spasi ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk type ops. Oke, kita gunakan console log langsung. Di mana console log ini kita akan mengecek nih type ops 10. Nih. Jadi tipe dari 10 ini apakah string, integer, ataupun yang lainnya. Coba kita cek. Nah, ini merupakan tipe data number. Tapi kita gunakan seperti ini, kita cek. Ini merupakan string. Dan jika kita menggunakan true false, true misalnya, ini merupakan tipe data dari boolean. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan mengenai operator dalam JavaScript. Ada banyak sekali operator-operator yang bisa teman-teman explore ya di dalam JavaScript. Dan untuk penggunaan dari operatornya seperti tadi, kita bisa gunakan suatu operasi logika seperti OR, AND, dan NOT seperti itu, teman-teman. Oke, mudah-mudahan
materi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.